Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rasydah, amma ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina ma kanu, khususan mu'allif hadzal kitab Ahmad Al-Hashimi bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan ngaji kita dari kitab Mukhtarul Ahadits, hadis nomor 370. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi, sesungguhnya hak Allah atau milik Allah. Ma akhadha, apa yang diambil, walahu, dan juga milik Allah, hak Allah, ma a'ta, apa yang diberi. Wa kullu syai'in, dan setiap sesuatu, indahu, di sisi Allah, bi ajalin, ada ketentuan, musamma, yang telah ditetapkan. Hadis ini asbabul wurudnya, sebab-sebab adanya hadis ini. Kalau Quran itu namanya asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat Quran. Kalau hadis itu namanya asbabul wurud, sebab-sebab adanya hadis. Jadi hadis itu ya enggak serta-merta ada penyebabnya dulu. Ada kejadian, kemudian Rasulullah memberikan statement. Nah, statement Rasulullah itulah yang disebut dengan hadis. Hadis ini berawal dari ketika Rasulullah bersama para sahabat, tiba-tiba datang seseorang utusan yang menginformasikan ada salah satu sahabat yang keluarganya meninggal. Ya, misalnya kayak kita lagi duduk-duduk di musola, kemudian ada warga yang datang nyamperin, "Assalamualaikum Pak, ini ada anaknya si itu meninggal, anaknya si fulan meninggal." Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergegas untuk datang ke rumah orang tersebut. Nah, ketika datang ke rumah tersebut itu, kemudian Rasulullah mendatangi orang tua yang anaknya meninggal itu, kemudian beliau mengucapkan, Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Nah, berdasarkan riwayat ini, maka hadis ini menjadi doa atau bacaan kita ketika kita takziah. Kita kalau takziah ngomong apa? Asal salaman, turut bersungkawa ya, kita duduk, rokok, ngobrol, pulang. Kita salaman, turut bersungkawa ya, udah duduk, ngobrol, nyari temen yang bisa diajak ngobrol, udah itu pulang. Yuk.
Iya. Nah, ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu innalillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Takziah. Takziah itu artinya apa? Takziah itu artinya apa takziah? Nyelawat. Kelayat. Lah kelayat itu apa? Nengok. Lah nengok itu apa? Ya takziah itu apa takziah? Oh udah sering ngomong, giliran ditanya bingung ya. Takziah itu apa baik takziah tadi? Tahu makna kata Pak. Orang meninggal tengokin. Oh kadang juga kita nggak ngelihat yang meninggal, asal salaman, ketemu yang orang cocok, duduk ngobrol, mudut pulang, ya kan? Udah disiapin tempatnya. Ketua kelas itu. Takziah itu apa takziah? Mengingat kematian. Ya terserah apa kan dimanainya. Takziah itu apa? Oh itulah. Tahu namanya, tahu istilahnya, giliran ditanya definisinya kita itu bingung ya. Yang kita kerjain sehari 5 kali, yang wajib, yang sunnah berkali-kali. Sholat. Kita kalau ditanya sholat itu apa? Wajiban gitu. Definisi sholat itu apa? Ibadah. Itu sama kayak orang ditanya, bakwan apa? Makanan. Loh, makanan bukan hanya bakwan, ibadah bukan hanya sholat. Nah kalau sholat itu apa? Definisi yang pas. Nah, langsung tawasul saya Google. Sholat itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muftatamatun bit taslim. Sholat itu beberapa ucapan, beberapa gerakan yang dibuka dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Itu sholat. Nah kalau ibadah ya macam-macam. Pulang dari sini ketemu istri, mak ibadah, loh ibadah. Lah kembali takziah apa takziah? Bingung ya? Melawat, datang lawat itu takziah. Ya sama, di saat sholat itu apa? Ya begini. Ya nggak salah definisi. Takziah itu dari kata azza yu'azzi takziyatan, artinya mensupport sabar, menghibur orang yang lagi kesusahan, itu disebut dengan takziah. Ada orang burungnya hilang, kita datang, kita hibur, dibilang takziah boleh nggak? Boleh. Ikan mati gitu ya. Iya, saya tuliskan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Datang takziah menghibur ikannya mati. Takziah boleh. Mau kemana? Takziah kemana? Rumah Pak Yosef apa? Burungnya mati. Lah ya boleh lah. Pokoknya menghibur yang lagi kesusahan itu disebut dengan takziah. Susah apa bedanya duka? Lah cuma umumnya kalau takziah, kalau kita itu untuk yang meninggal. Sama kayak innalillah itu kesannya kayak orang meninggal ya. Misalnya ya, kita tanya kabarnya si fulan gimana? Dirawat di rumah sakit, kita bilang innalillahi wa inna. Jangan, belum boleh mati. Masih hidup. Innalillah itu segala sesuatu ucapan yang dianjurkan. Wa idza asabathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ketimpa musibah, ucapkanlah innalillah, bahwa semuanya ini adalah milik Allah. Dalam hadis ini tadi juga sama, innalillahi ma akhadha, bahwa semua ini adalah milik Allah, mau Allah ngambil ya terserah Allah. Nah, kembali ke takziah karena ini keseharian kita. Takziah itu secara bahasa artinya menghibur. Nah, secara syariat, secara syar'i yang kita tahu takziah itu ya menghibur saudara kita yang
lagi berduka. Apakah takziah itu hanya sebatas orang Islam? Kalau misalnya ada teman, saudara, tetangga yang non muslim yang meninggal, kita datang ke dia, apakah disebut takziah? Sama. Waalaikumsalam, ya Allah, ini udah 6 tahun setengah baru. Geser ini lah. Ya, 10 tahun ya, berarti salah saya ya. Jadi takziah itu tidak hanya sebatas kepada yang muslim, tetapi kalau muslim kena hukum sunnah atau mustahab, tapi kalau yang ke non muslim ya mubah. Mau takziah ya boleh, tidak takziah ya apa-apa. Kalau itu dari sisi sosialnya. Nah, hadis yang ini tadi yang diajarkan oleh Rasulullah hendaknya kita baca kalau kita lagi takziah. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Dalam pendapat riwayat, kalau kita ngaji fikih, takziah itu yang sunnah, yang kena hukum sunnah itu 3 hari dari hari kematian. Tapi dalam pendapat yang umum, ya kapan saja. Tapi yang afdol itu sampai 3 hari dari kematian, dari hari pas kematiannya 1, 2, 3. Nah, oleh ulama-ulama kita, kemudian daripada takziah itu cuma ngobrol ngalor ngidul, diisilah dengan baca Yasin, baca tahlil, macam-macam. Cuman orang seberang sono protes. Memang dulu waktu Rasulullah wafat ditahlili. Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ketika wafat apakah ada tahlilan? Yang mimpin Ustadz siapa? Ustadz Kohar ya. Lah itu awalnya itu kan berasal dari budaya, apalagi kita di Indonesia, budaya 3, 7, 40, 100 mendak haul setahun 2 tahun itu ya sudah ada sebelum adanya Islam. Makanya di YouTube itu ada orang yang tahlilan ngikuti budaya Hindu, koplak. Orang model gini orang koplak. Kalau 3, 7, 40 iya, tapi tahlilannya ya enggak. Tahlilan itu la ilaha illallah. Lah apa orang Hindu la ilaha illallah? Lah ya enggak. Orang enggak bisa memilih. Sama kayak orang yang berpendapat bahwa puasa Arafah itu karena memuasai orang yang wukuf Arafah. Nih bacanya kurang banyak ini. Puasa Arafah itu karena tanggal 9 Dzulhijjah, bukan karena wukuf Arafah. Walaupun nama sama-sama Arafah, tapi itu 2 yang berbeda. Lah kalau di Saudi menetapkan wukuf Arafah itu hari ini tadi, yaitu ya juga karena berdasar tanggal 9 Dzulhijjah. Cuma dia menetapkan Dzulhijjahnya lebih dulu daripada Indonesia. Nah kalau Indonesia ya besok baru Arafah. Puasa Arafah itu tidak ada hubungannya dengan wukuf Arafah. Sama dengan orang yang ngomong simpang siur, akikah dan kurban. Itu 2 ibadah yang berbeda, nggak ada hubungannya apa-apa. Walaupun sama-sama motong kambing, tapi 2 ibadah yang berbeda. Maka nggak saling menghalangi antara satu yang lain. Kadang ada yang ngomong kalau belum nikah nggak boleh kurban. Ngomong dari mana? Rata-rata kita dulu nih, yang seumuran saya, yang orang kampung, rata-rata yakin nggak diakikahi. Pak Mansur diakikahi, Pak Eko, enggak ya? Lah kah dewe bukan diakikahi orang tua kan? Akikah itu kan kesunahan orang tua terhadap anak. Afdolnya di hari ke-7, hari ke-7 nggak bisa kelipatan 7. Berarti 7, 14, 21, 28 terus kelipatan 7 sampai anak itu bisa disebut mukallaf, disebut baligh dan bisa menghidupi diri sendiri. Lah kayak saya yang lain-lain para kan dulu diakikahi enggak? Diakikahi sama orang tua, pakai kas sendiri.
orang tua ya berarti ya mampu ya. Nah, kalau yang lain-lain wajah-wajah kismin. Ya sama kayak saya juga emang di akikah enggak. Wong saya tanya ke mak dulu akikah opo wedhus enak didol tuku beras. Akikah itu kan kesunahan kayak saya misalnya terhadap anak-anak saya, sampai anak-anak saya itu bisa menghidupi diri sendiri. Setelah itu kesunahan terhadap anak saya itu gugur, kemudian dikembalikan ke anak masing-masing. Kayak kita dulu itu kesunahan bapak kita, begitu kita udah dewasa, udah bisa berpenghasilan sendiri, kesunahan udah gugur, kembali ke kita. Mau akikah atau enggak itu terserah. Wong akikah itu bukan kewajiban. Lah lebih abdul mana akikah sama kurban? Lihat sikonnya. Kalau memang pas musim kayak begini, kalau memang ada rezeki, abdulnya kurban, bukan akikah. Tapi di hari-hari yang lain, ya kurban kan cuma setahun kan cuma 4 hari kan, tanggal 10, 11, 12, 13. Kalau sekarang ya Kemis ya. Itu awalnya Kemis kan ya? Apa ada yang rencana besok? Pak Kohar besok? Oh takbirannya besok. Ya kalau al-muhajirin mau besok malah kebenaran nyembelih sapi duluan, kita makan ke sono ini ya. Ntar Kemisnya gantian ke sini. Setahun kan cuma 4 kali ya. 10, 11, 12, 13. Selain itu kalau memang ada rezeki dan kita dulu belum diakikahi, ya akikah. Dan kalau untuk orang meninggal gimana? Nah, kayak orang meninggal. Kurban apa akikah? Kalau kurban mau jadi pertanyaan saya. Akikah. Akikah untuk orang meninggal itu tidak ada dasar hukumnya. Kalau memang mau motong kambing, ya udah niatin sedekah buat almarhum. Nggak usah diniatin akikah. Wong tidak ada dasarnya. Ya semoga niatin motong kambing buat sedekah untuk orang tua umpama. Kalau kurban dalam mazhab Syafi'i, kalau orang tua tidak berwasiat, tidak ada kesunahan bagi anak untuk kurban atas nama orang tua. Tapi dalam mazhab lain, mau wasiat mau enggak boleh. Nah, kalau ada beda pendapat seperti itu, ya kita boleh milih, silahkan. Ibarat kita mau naik bis, di situ ada bis Luragung sama Dedi Jaya, ya milih mana yang cocok. Mau Luragung ya silakan, mau Dedi Jaya ya mau. Ya, Pemayang Sari. Kok sampai ke situ mau apa tadi? Takziah. Ya. Lah kemudian takziah itu kan asal katanya kan menghibur. Lah seandainya orang yang kedukaan itu demennya dangdut koplo, kita hibur dengan dangdut koplo boleh? Lah iya. Ya kan takziah itu kan kalau dilihat dari definisi awal itu kan menghibur. Lah kalau yang duka itu hobinya dangdutan umpama, kita datang bawa salon ini kita gendong ke sono langsung dangdutan. Yuk, secara aslinya nggak salah ya, cuma nggak umum. Kan sering saya sampaikan sesuatu yang nggak umum, walaupun itu nggak salah, akan bikin masalah. Ya sesuatu nggak salah tapi nggak umum akan jadi masalah. Impama besok namanya Pak Pardi ngimami subuh habis walau golin amin langsung rukuk. Saya yakin di belakang itu yang nggak ngerti subhanallah. Padahal baca surat itu hukumnya sunnah hayat. Sunnah hayat itu sunnah yang kalau tertinggal atau sengaja ditinggal nggak ngaruh apa-apa. Walau golin amin langsung rukuk. Allahu Akbar. Kalau yang nggak ngerti, imamnya lupa. Subhanallah. Ya karena umumnya baca surat. Ya kayak orang ini kalau kita semua nih kalau habis sholat, habis angkat tangan kan sedekap ya. Coba seandainya besok baris nih, Allahu Akbar tangannya begini. Sebelah lagi. Sebelah lagi. Allahu Akbar kan cincinnya banyak nih, dilihat dari belakang.
Kalau kalau tile malah langsung begini. Lah umumnya kok begini lah, tiba-tiba ada orang sholat Allah Akbar begini. Tapi ya sama amat ya. Kalau begini kan konotasinya ngajakin berantem ya. Ini nggak salah, cuman nggak umum. Lah sesuatu yang nggak umum akan jadi masalah. Misalnya besok ini yang sering kejadian. Sholat id imamnya lupa nggak baca takbir. Rakaat pertama kan 7, bener ya? 7, yang kedua 5. Ini takbir itu masuk dalam sunnah hayat. Sunnah hayat itu sunnah yang kalau tertinggal itu berarti kan tidak disengaja. Kalau ditinggal berarti kan sengaja, nggak ngaruh apa-apa. Sholatnya tetap sah. Karena ini kejadian udah berkali-kali. Orang yang ibadahnya semangat tapi ilmunya nggak ada. Tahun 2022 apa 2021 hampir berantem. Udah sama-sama berdiri antara imam dan makmum. Khotib jadi bingung. Kan kemudian khotib itu dari luar, yang imamnya orang dalam. Karena di rakaat kedua itu lupa nggak baca takbir, makmum yang di belakang neriakin subhanallah, subhanallah. Lah imam karena merasa nggak salah kan lanjut terus. Begitu assalamualaikum, imam yang makmum yang tadi ngingetin langsung dasar imam goblok. Wah, akhirnya makmumnya tersinggung langsung berdiri, itunya berdiri, hampir berantem pas Idul Fitri loh. Wah, akhirnya sama-sama digotong keluar sama jamaah. Khotib karena khotibnya orang luar nggak begitu kenal ya diem lomo. Nah iya, ini gara-gara orang ibadahnya semangat tapi ilmu kurang. Lain kasus lagi di komplek Angkatan Laut. Itu saya sampai diundang acara halal bihalal. Isinya bukan masalah bahas masalah maaf-maafan tapi bahas masalah sholat id. Begitu saya sampaikan, saya buka sesi tanya jawab, yo nggak ada yang tanya jawab, nggak ada yang jawab. Nanya, begitu saya pulang di parkiran dicegat. Ustaz, nah iya ada apa Pak? Iya sih iya nggak batal, cuman kan nggak komplit, nggak lengkap, masa cuma setahun 2 kali aja nggak lengkap. Ya lengkapin sendiri aja deh Bapak. Takbir terserah dulu. Orang yang semangat ibadahnya bagus tapi ilmunya kurang itu kadang malah ya begitu. Kalau diajak diskusi ngomongnya wes pokoke, wah lah wes anger wes pokoke itu angel wes, mending diem aja lah kalau debat sama orang yang pokoknya walah wes ngayal. Makalah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dalam satu makalahnya beliau bilang begini, saya siap berdebat dengan 1000 orang pintar tapi saya nggak berani berdebat dengan 1 orang bodoh. Karena kalau debat orang bodoh itu nggak ada hasilnya. Dituduhin dalil nggak ngerti, dikasih pengertian pokoknya, wah wes angel. Kok sampai ngabrah ke situ ya? Wes orang ngaji nggak sambil ngobrol ya begini. Gara-gara apa harusnya takbirnya begini nih. Sunnah hayat. Sunnah hayat itu sunnah kalau tertinggal atau ditinggal nggak ngaruh apa-apa. Ya, termasuk itu. Kembali ke takziah. Jadi hadis ini menjadi doa ketika takziah yang dibaca oleh Rasulullah ya ketika Rasulullah takziah itu. Kalau dalam hadis lain ada tambahan fal tasbir wal tahtasib. Dan dalam hadis lain, kalau hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim cukup sampai wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, bahwa setiap yang ada di muka bumi ini ketentuannya udah ditentukan oleh Allah. Mau diambil, mau diberikan ya terserah Allah. Kalau Allah mau ngasih jutaan orang mau ngalang-alangi ya nggak bakalan bisa, tapi kalau Allah mau ngambil 1000 orang bentengi ya nggak bisa. Dulu waktu Pak Harto berkuasa itu kan kayaknya nggak bisa turun ya, kayaknya semua lini dikuasai, tapi ya Allah berkehendak ya, mahasiswa gerak ya akhirnya tunggu kalau Allah mau. Itu hadis riwayat Asy-Syaikhan itu berarti Bukhari dan Muslim tentang takziah itu tadi.
takziah bawa salon mau dangdutan ya. Kalau diprotes ya nggak salah sih aslinya ya, cuman nggak umumnya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang 371. Innallaha ta'ala wakkala birrahimi malakan yaqulu. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala wakkala, memerintahkan, mewakilkan. Wakil itu udah bahasa Arab ya. Birrahimi, rahim, kandungan, malakan, malaikat. Jadi Allah memerintahkan pada malaikat untuk masalah rahim. Yaqulu, malaikat berkata, ay rabbi nutfatun, pertama berupa nutfah. Ini proses kejadian manusia ya. Pertama nutfah. Kalau lagunya Roma Irama gini Pak Idris, setetes air hina ya gimana Pak Idris? Hei, gimana? Jangan mentang-mentang kaya. Lah kalau lagunya Dewa Pak, sananya Pak Yosef bukan Pak Idris. Kan dari setetes air hina ya. Kalau ingat begitu kita mau ngapa-ngapain ya Allah, asalnya kita dari situ. Biar ganteng kayak apa, cakep kayak apa, asalnya dari itu. Kita mekan asalnya dari itu. Kadang yo kemelindingnya kurang kayak apa ya, asalnya dari situ aja ya. Sombongnya ya. Kemakinya nggak karuan, modal aslinya dari nutfah, sperma, mani, air yang kita anggap menjijikan tetapi tidak najis. Dalam mazhab Syafi'i tidak dihukumi najis. Lah kalau sperma dihukumi najis, kita semuanya najis. Kita asalnya dari situ. Tapi hina ya? Lah hina ya. Lah kalau nggak hina orang pasti bangga. Tuh, nih asal saya nih sini nih. Loh, makanya asalnya kita sama asalnya ayam itu lebih terhormat asalnya ayam loh ya. Asalnya ayam tuh laku dijual loh. Iya kan? Nah iya, asalnya ayam itu laku dijual. Lah asalnya kita, misalnya dikumpulin, taruh ditawarin, siapa yang mau? Mahal itu mahal orang. Bayi tabung mahal. Lah ya kan bayi tabung. Kalau udah sama-sama gini deh, nggak pakai teknologi, asalnya kita sama asalnya ayam lebih terhormat. Ya Allah, kalau melihat gitu kita kalau mau ngapa-ngapain ya Allah, asal kita nggak berharga sama sekali. Priben ya. Waduh, kadang kok ya sombongnya naudzubillah min dzalik ya. Asalnya lebih mahalan asal ayam. Asal ayam sekilo masih berapa? 30.000 ya? Lumayan dah. 30.000 itu yang nggak jadi ayam itu, yang ayam negeri, telur negeri itu kan nggak jadi ayam ya. Nah, kalau yang buat itu kan jangan dibayangin Pak Idris ah. Aerobbi alaqatan. Kemudian berproses menjadi alaqah. Alaqah itu damun walidun, darah yang menggumpal. Asalnya kita ya, 40 hari pertama, 40 hari kedua darah menggumpal. Aerobbi mudghah. Kemudian 40 hari yang ketiga berarti 40 hari ketiga berarti 120 hari berarti 4 bulan. Ya bener ya. Saya dulu pelajaran matematika Eptanas dapat 1 koma ya begini, kalau hitung-hitungan bingung ya. Bener ya, 120 hari ya. Berarti 4 bulan. Kalau sudah 4 bulan itu aerobbi mudghah, menjadi mudghah, udah daging. Apa? Daging segumpal daging ya. Makanya kadang kalau orang yang hamil tapi enggak jadi apa namanya? Enggak yang
langsung keluar kayak Bu Mansur dulu apa namanya? Premat apa yang keluar itu kan? Nah, keguguran itu kan masih berbentuk daging. Itu kalau sudah 4 bulan. Kalau belum 4 bulan masih berupa darah. Kadang kalau perempuan nggak haid sekian bulan, kemudian haid itu kan darah yang kayak jeruan gitu ya. Itu padahal dulu belum ada kedokteran. Itu luar biasanya hadis Rasulullah, karena memang Rasulullah nggak ngomong dengan sendirinya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau berbicara itu karena dibimbing oleh wahyu. Ya saat itu sahabat prosesnya kok ya begitu, ya begitu. Tapi begitu kesini setelah ilmu kedokteran maju, ternyata keilmuan orang Islam yang disampaikan oleh Rasulullah itu bisa dibuktikan dengan teknologi setelah ratusan tahun sekian. 4 bulan. Fa'idha aradallahu ta'ala, fa'idha dan ketika aradallahu Allah menghendaki ayyaqdiya khalqaha untuk menetapkan makhluknya. Kalau Allah mau menghendaki ini menjadi manusia, itu tadi itu prosesnya dari sperma, kemudian darah, kemudian daging. Qala ay rabbi syakiyun am sa'idun. Dari 4 bulan itulah mulai dituliskan apakah ini orang syakiyun, orang belangsak. Syakiyun itu celaka, bahasa sehari-hari kan belangsak ya. Am sa'idun atau orang sukses, itu udah dicatat pada saat umur 4 bulan. Maka ulama-ulama kita mengijtihadi orang hamil 4 bulan diadain acara 4 bulanan. 4 bulanan ya mohon supaya janin ini menjadi orang yang sa'idun. Sa'id bukan sangit. Kalau orang kampung mertua saya bilangnya sangit. Enggak bisa itu jadinya nga. Kalau Purworejo sama apa berarti? Yang orang-orang sepuh ya. Sangit ya. Saya dulu punya teman namanya Abu Sa'id. Ya, aslinya ya Abu Sa'id, cuman karena orang-orang tua dulu nggak bisa Abu Sa'id. Sekarang malah orang jadi orang sukses di Malaysia itu. Teman saya SD. Sangit ya. Aslinya kan Saidah kan pakai ain, cuman karena mengucapkan ain itu susah jadinya sangit. Lah kalau perempuan ya sangidah. Kalau laki-laki ya sangit. Syafi'i jadi Sapingi. Rofi'i jadi Ropingi. Umur 4 bulan itulah Allah mencatatkan syakiyun am sa'idun. Apakah orang yang belangsak syakiyun am sa'idun atau orang yang sukses, orang bahagia. Nah itulah hebatnya ulama-ulama kita mengijtihadi. Dan namanya ijtihad itu ya dulunya nggak ada, kemudian diijtihadi. Ya, hasilnya namanya budaya bukan agama. Kalau agama itu sumbernya Quran dan hadis. Lah kalau hasil ijtihad itu bisa jadi menjadi budaya. Maka ya setiap daerah, setiap acara 4 bulanan itu namanya ya beda-beda ya. 4 bulanan, 7 bulanan. Kalau di sini ya 4 bulanan, 7 bulanan itu namanya ya. Kalau daerah Lamongan, daerah Tuban itu namanya merocoti. Apa kan Ngupati. Nah iya kan namanya beda-beda, wong itu budaya. Kalau daerah mana itu saya pernah didatangi orang, dia bawa kelapa 2, suruh ngukir Rama Masinta. Kalau zaman sekarang tinggal nyari di Google Rama Sinta modelnya kayak apa. Dulu gimana ya Mas, kan orang Jawa masa nggak tahu apa ya. Tabarukan ya, asal pokoknya kayak wayang. Orang di kampung saya nggak ada masalahnya. Kalau daerah Cilacap ada ya? Nah iya kan, ya itu namanya kan tafaulan, tabarukan. Tapi kalau diyakini lah itu yang bahaya. Jangan diyakini. Lah nanti kalau kayak wayang malah bahaya, wah, tipis anaknya. Tipis matanya 1. Lah kalau wayang golek masih mending. Zakarun am unsa, apakah nanti lahir laki-laki am unsa atau perempuan. Umur 4 bulan udah mulai. Kalau dari sisi medis apa itu namanya? USG.
Itu umur segitu udah kelihatan belum? Udah ya? Ya itu USG berarti kan terinspirasi dari hadis begini kan ya. Kalau saya sih anak 4 belum pernah USG jadi nggak tahu. Wes pokoknya lahir perempuan ya alhamdulillah, laki-laki ya alhamdulillah. Famar rizku dan juga rizkinya udah ditaker dari sononya. Makanya biar P-nya sampai banyak, kalau memang jatahnya segelas, tetap segelas. P-nya banyak Pak Herman. Pergi pagi, pulang petang, pala puyeng, pantat pedes, pinggang pegel. Itu belum kelar loh, ini P-nya belum kelar loh. Penghasilan pas-pasan, potongan pol-polan. Saya semua. Ayo pantat pedes, pinggang pegel, pala puyeng, penghasilan pas-pasan, potongan, pol-polan. SP-nya berapa tadi Pak Iman? Lah kalau dulu zaman sekolah ada P4, itu P-nya banyak itu. Lah kalau memang rezekinya segini, itu tetap segini. Saya kan pernah cerita ya. Saya kalau dalam beberapa hari kok dapat lebih dari biasa, saya malah saya udut. Ini ada apa ini? Dulu mobil turun mesin. Ya kan, nggak lama mesin cuci rusak. Kulkas dulu. Ini kok dalam sehari kok dapat sekian, ini mau ada apa? Begitu nyampe pulang kulkas nggak dingin. Ya memang jatahnya segini. Lah kalau yang memang jatahnya seember, biar berangkatnya sore-sorean pulang jam 9, ya dapatnya seember. Wong jatahnya memang seember. Udah ditulis waktu kita umur 4 bulan. Terima aja, terima. Wes pokoknya P10 tadi apalin dah itu. Jangan sampai 44. Kalau cuma P4 malah kurang, repot. Famal ajal dan juga ajalnya, kematiannya. Biar katanya tabrak truk kalau memang belum ajalnya ya nggak mati. Udah putus asa mau bunuh diri di rel kereta, ya malah keretanya nggak lewat-lewat. Udah nungguin, belum saatnya meninggal kok. Lah kalau memang udah saatnya, lagi jalan keserimpet sendal jepit, yuk mati. Memang udah saat. Makanya kadang omongan orang-orang yang pemberani itu, saya nggak takut lawan siapa saja, nggak takut. Kalau memang Allah belum nakdirkan nggak mati, saya nggak bakalan mati. Biar keroyok 1000 orang nggak mati. Biar saya tidur di rumah, kalau ditakdirin Allah mati. Itu semboyannya orang berani. Nah, kalau orang nggak berani ya nggak begitu ya. Bonyok. Tapi kan nggak mati. Cuman kan sayangnya kita nggak tahu Allah menakdirnya kapan, kan nggak tahu ya. Kalau kita tahu nih, misalnya takdir kita pengennya berapa tahun lagi Pak Ibu? Apa nunggu rumah lunas? Kalau seandainya kita tahu ya, wah kita malah jadi orang ugal-ugalan, saya yakin. Kalau perlu, pokoknya kontainer gini nyalip dari bawah, enggak ditakdirin mati, kita tahu takdir mati kita 2050 umpama, malah ugal-ugalan. Disuruh sholat, mati saya masih lama. Giliran mau mati kan, saya yakin itu semuanya disedekain. Saya besok mati. Makanya rahasianya kematian dirahasiakan ya begitu. Kalau dikasih tahu malah bahaya. Ya kalau kayak orang yang terpidana mati itu ya, dia dikasih tahu. Saya kayak bandar narkoba siapa itu yang koran katanya Husnul Fatimah ya. Koran katanya wallahu alam. Nah itu dia kan tahu matinya misalnya nanti tanggal 10. Dari sekarang udah ibadah pagi, sore, siang, malam nggak berhenti yang tahu tanggal 10 mau mati. Ya Allah. Fayuktabu kadzalika fi batni ummihi, fayuktabu maka dicatat kadzalika itu semua fi batni ummihi ketika di dalam perut ibunya. Makanya kadang orang bilang kalau watuk bisa diobati, tapi kalau watak
Nggak bisa. Wes bawaan dari sini udah dicatat waktu umur 4 bulan dalam kandungan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahih kalau yang diriwayatkan 2 orang ahli hadis. Jadi kita hadir di sini ini waktu umur 4 bulan udah dicatat Pak Idris. Dan catat juga. Cuman sayang kita nggak bisa buka catatannya nih. Kalau orang bisa buka catatannya, wah bahaya malah. Ya tadi bahaya. Oh, mati saya ternyata 2040. Masih lama. Yes. Bandul das kalau orang Jawa bilang bandul das. Ngerti orang bandul das. Memancing kan bandul. Bismillahirrahmanirrahim. Satu hadis lagi. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala la yaqbidul ilma, tidak mencabut ilmu intizaan dengan zrep. Intizaan itu begitu loh. Misalnya kayak orang nyabut tanaman kacang dari tanah langsung brek. Nah, itu apa namanya itu? Itu intizaan itu begitu loh. Misalnya ada yang ngancap di tanah kemudian kita cabut, bus. Nah, itu intizaan kayak begitu tuh. Sekaligus langsung bet. Allah itu tidak mencabut ilmu dengan cara yang langsung bet, tidak. Misalnya nggak ada kok, misalnya hari ini itu orang Twitter, tahu-tahu besok mendadak lulak-lolok. Lulak-lolok itu bahasa apa lulak-lolok itu? Ya misalnya kan ya, misalnya hari ini winternya, ya besok bangun tidur kok tiba-tiba lulak-lolok. Ilmunya dicabut oleh Allah. Enggak begitu. Cara cabut Allah ilmu enggak begitu. Yang tazi'uhu minal ibad, yang dicabut dari hambanya. Allah enggak nyabut ilmu dari hambanya itu dengan langsung bet, itu tidak. Tiba-tiba memori hilang semua, itu enggak. Walakin akan tetapi Allah itu yaqbidul ilma, mencabut ilmu itu biqabdil ulama, dengan mewafatkan para ulama. Ini yang dimaksud adalah ilmu agama. Kalau ilmu umum semakin kesini semakin maju, semakin maju. Tapi ilmu agama semakin kesini, walaupun yang bergelar profesor, doktor, KH belakangnya itu panjang, SH, MH, BH, wis mbuh lah panjang. Ini nih. Tapi nggak menjamin. Saya pernah baca, dengar omongannya Rocky Gerung kalau nggak salah. Ijazah itu hanya sebagai tanda orang pernah sekolah, tapi bukan tanda orang yang ngerti, orang pintar. Nyatanya banyak orang punya ijazah ternyata lolok-lolok, yang nggak punya ijazah malah pintar. Ijazah itu hanya sebagai tanda pernah sekolah, pernah kuliah, tapi belum tentu berilmu. Hatta idza lam yabqa alimun, sehingga tidak adalah orang alim. Karena orang alim ketika wafat ilmunya dibawa, enggak ditinggal. Mungkin kalau kitabnya, karyanya ditinggal, tapi kan ilmunya dibawa. Ki Zainuddin MZ ahli ilmu retorika, kan ilmunya dibawa. Walaupun kasetnya masih ada, tapi kan ilmunya dibawa. Almarhum almaghfurlah Kiai Maimun Zubair, alimnya luar biasa. Begitu beliau wafat di Makkah, kan ilmunya dibawa. Yang ditinggalin ke santri-santrinya, ke anak-anaknya ya nggak komplit. Tentu masih banyak yang dibawa. Maka semakin kesini banyak cabang ilmu agama yang mulai hilang. Ilmu faraid udah yang mempelajari jarang-jarang. Ilmu falak yang mempelajari juga sudah jarang-jarang. Semakin kesini ilmu alat itu kayak nahwu, sorok, balaghah, supaya tahu ini dibaca fathah, kasroh, lama-lama mulai hilang. Karena di mana pengajian di situ kok materinya tentang nahwu sorok, yang hadir pertama 10, besoknya 8, besoknya 6, besoknya 2, besoknya karena yang mikir memang harus benar-benar mikir, susah. Lah lama-lama hilang. Nah, ilmu itu dicabut oleh Allah dengan cara mewafatkan ulama. Begitu ulama itu diwafatkan oleh Allah, penggantinya belum ada, ilmunya dibawa. Lah kalau pejabat mah begitu belum mati aja yang siap gantiin udah banyak ya.
Presiden aja masih berapa ini udah geger. DPR udah geger. Banyak yang jadi pada penunggu pohon. Pohon sekarang pada angker, banyak penunggunya. Mukanya dipaku di pohon, ya Allah. Banyak penunggu pohon. Iya kan. Itu dalam rangka apa? Makanya bedanya PILKB sama pilkada ya itu. Kalau PILKB, kalau lupa jadi. Tapi kalau pilkada, kalau jadi lupa. Ya, kita samperin, kita datang. Anda siapa ya? Padahal dulu dia datang kita ngemis-ngemis suara, giliran udah jadi. Anda siapa ya? Oh. Ittakhadhan nasu ru'asa juhalan. Lah karena yang alim sudah tidak ada, nah maka orang-orang itu ya memilih pemimpin, memilih tokoh yang juhal. Kalau jahil itu bodoh yang biasa, tapi kalau juhal itu bodoh kuadrat. Sangat bodoh. Goblok PA apa ya? Nah kalau jahil itu biasa, goblok kelas standar lah, kelas biasa. Nah, kalau juhal, wah itu, ya apa ya, apa namanya ya? Yang gobloknya goblok ya. Kalau dulu Pak Dul kan intinya inti, lah ini gobloknya goblok. Ya dulu kan ada yang di YouTube itu yang orang botak jenggot itu intinya inti kan gitu kan. Lah karena orang yang alim nggak ada, yes akhirnya dengan sangat terpaksa yes orang goblok dijadiin tokoh, dijadiin ustadz, dijadiin kiai. Fasu'ilu, maka kalau dia ditanya fa'aftau ya jawab. Wong udah kadung dipanggil ustadz, masa ditanya nggak jawab. Ngerasa. Udah kadung dipanggil ustadz. Fasu'ilu, lah orang-orang yang juhal itu tadi loh. Lah ketika ia diangkat udah kadung ustadz, apalagi disalib, wah wes tambah palanya tambah gede. Palanya tambah gede, giliran ditanya, oh, kalau bilang nggak bisa kan malu. Wah, akhirnya pokoknya asal jawab. Ustadz, sholat yang boleh dikosor 5 waktu boleh nggak boleh? Kalau maghrib ya 1,5. Kalau subuh ya 1, kosor itu diskon 50%. Fasu'ilu, kalau dia ditanya, yo fa'aftau memberi fatwa. Maka kadang mohon maaf ya. Saya kadang kalau melihat acara di TV itu ya, begitu tanya langsung jawab tes. Ya Allah, ini orang nggak mikir dulu apa ya. Kadang kalau udah cek, karena udah kadung dipanggil ustadz tadi loh. Udah kadung dipanggil ustadz, orang-orang kalau ketemu dia pada cium tangan, mundur ya. Nah, begitu ditanya asal fa'aftau tadi itu, asal memberi fatwa. Padahal ketika kita ditanya, kalau masih nggak yakin jawabannya, mengucapkan wallahu a'lam, saya tidak tahu, itu bagian daripada ilmu. Yaitu ilmunya orang menjawab, kalau memang tidak tahu ya bilang aja nggak tahu. Lah ini nggak tahu ditanya langsung pang ya Allah. Kalau belum nikah korban nggak boleh. Bighairi ilmin fa'aftau, maka ia memberi fatwa bighairi ilmin, tanpa dengan adanya ilmu. Fadallu, maka dia sesat. Wa adallu, dan menyesatkan. Lah kalau dia sendiri sesat sendiri masih mending. Lah yang repot itu wa adallu, menyesatkan orang lain. Repot kan? Ketik.
Nah, saya nggak ngomong lah ya, Pak Kohar yang ngomong. Ya Allah, jawab asal jeblak kayak itu. Ya Allah, apa nggak cross check dulu bagaimana? Aduh, udah kadung dipanggil Ustadz masalahnya ya, repot ya. Udah kadung Pak Ustadz, apalagi udah masuk TV ya. Kalau ditanya nggak bisa jawab kan malu. Sekelas almarhum almarhumlah Yai Saifuddin Amsir, orang alim di Jakarta. Itu pun beliau dulu kan pernah beberapa kali diminta untuk ngisi acara di Antv. Ketika ditanya, kalau beliau nggak tahu referensinya kitab mana, beliau nggak jawab. Akhirnya sama Kru TV, ini beliau yang cerita. Dulu kan saya ngaji ke beliau tiap Sabtu pagi, saya ngaji ke beliau. Beliau bilang, ketika saya ditanya oleh jamaah dan saya memang tidak yakin dengan jawaban itu, ya saya bilang saya nggak tahu. Insya Allah pertemuan berikutnya baru saya kasih tahu. Akhirnya sama Kru TV maksudnya di komplek. Kiai, terus pokoknya jawab itu yang mantep gitu loh. Kata Kiai, nggak bisa, ini masalah agama nggak begitu. Akhirnya beliau lebih milih mundur di acara TV itu. Karena ini acara ditonton oleh jutaan umat. Kalau jawaban saya salah, kemudian ada yang mengikuti, kemudian orang itu menyampaikan ke orang lain lagi, menyampaikan ke orang lain, akan dosa berantai, dosa jariah, repot. Makanya beliau itu milih mundur. Padahal kata beliau kalau hitung-hitungan duit, cuman ya itu, ya Allah, ya, kadang ya itulah fa'aftau. Kalau ditanya yuk jawab, tapi bighairi ilmin fadallu wa adallu. Iya sesat, kalau sendiri masih mending, wa adallu menyesatkan. Wah itu yang bahaya. Ini hadis indah fenomena sekarang, yang hadis ini, ya kan? Banyak orang yang udah dianggap kayaknya ustadz, giliran suruh baca doa plekotak. Saya kadang kalau denger kuping gatel, ntar kalau diprotes saya dimusuhi jadi si malakam. Yang plekotak ngawo guma nggak kelar gimana ya, mending ya. Ya karena nggak ada yang lain nih. Ya, yang pakai tolong. Makanya saya pernah dengar ucapan, kalau nggak salah Buya Hamka apa siapa yang lupa saya. Kerusakan di masyarakat itu bisa jadi bukan hanya karena kebodohan orang, tapi juga karena diemnya orang yang ngerti. Cuman orang yang ngerti mau protes, jadinya ribut, lah kan si malakama. Ya, kirain kebodohan DKM ya. Ya bisa juga. Iya, karena kerusakan di masyarakat itu bukan hanya karena kebodohan orang, tapi karena diemnya orang yang ngerti. Orang ngerti tapi diem, pura-pura sok tawadu, belakang aja maunya, padahal yang imamin plekutuk. Takut. Makanya saya lebih baik, saya kadang, mohon maaf, selama saya masih jadi ketua nggak bakalan dia saya izinkan jadi imam. Ya resikonya ya tetap saya dimusuhi lah. Kalau yang makmumnya itu orang sama-sama nggak ngerti sih nggak masalah ya. Nah kalau makmumnya ngerti, lah ibarat kita bisa nyetir. Kalau disetirin orang yang amatiran kan ya malah khawatir ya. Lah kecuali sama-sama kita nggak ngerti. Biar disetirin kayak apa juga bodo amat, yang penting jalan kan. Lah iya. Kalau makmumnya itu ya 11-12 lah ya. Ya enggak masalah. Lah kalau makmumnya itu orang yang ngerti. Lah kok bacanya begitu? Lah. Pulang. Wes ya, tapi ya problem di masyarakat ya begitu ya. Kadang ada yang pinter tapi nggak mau, pura-pura tawadu apa maunya di belakang aja. Giliran ntar di luaran imamnya parah. Dia sendiri disuruh maju nggak mau nggak berani, wallahu a'lam.
Itu fenomena masyarakat ya memang di mana-mana sama. Ya kayak Ramadan kemarin. Anak-anak yang pada tadarus. Pak Ustaz ya, ada ibu-ibu yang cerita ke saya. Tuh anak-anak bacaan kayak begitu tadarus pada kepala striker. Nah kebetulan ibu itu nggak bisa jawab. Saya bilangin, Bu, nanti kalau ketemu dia lagi yang ngomong begitu bilang aja, ibu yang pinter nggak mau. Lah balikin omongannya paling gampang kan? Ibu yang pinter nggak mau. Bisanya cuma komen di luar. Komen Facebook. Tapi itu fenomena di masyarakat. Tapi kalau masyarakat nggak ada yang begitu ya sepi. Memang ya harusnya ada yang begitu. Pemain bola itu kalau cuma yang 11 berapa itu? 22 nggak rame. Yang rame itu malah yang nggak bisa main bola ya. Ya sama di masyarakat itu yang ininya kenceng biasanya malah yang nggak bisa. Ya kan biasanya lo ya. Mental penonton bukan mental pemain. Giliran suruh main lari dari gawang ujung ke ujung udah mangga. Nyalain Ronaldo bisa, goblok Ronaldo penalti enggak gol. Padahal dia suruh lari dari ujung ke ujung. Ngimami kok begitu, giliran suruh ngimami tangannya. Itu kan kabel cincin kan? Bukan, gemeter karena kebanyakan cincin. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini hadis Rasulullah ini ngingetin kita. Dan memang real di masyarakat sekarang ya sih. Kalau bahasa katanya nggak ada rotan. Kalau akar kebetulan akarnya ya bagus malah mahal ya. Kalau akar rumput. Ya Allah, akbar walillahil hamd. Innallaha yuhibbul utas wa yakrahut tasa'ub. Wallahu a'lam bishawab. Untuk insya hari libur ya. Malam Rabu depan insya Allah kita baru ngaji kembali. Insya Allah, karena Pak Ketua nggak ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna